terkait dengan kasus dilanjutkan dengan sekolah bapak, di mana nanti kasus ini ini nanti kan bilang akal lawan benar ya. Kasus berikutnya saya tanyakan ini bagaimana bapak sebagai pemimpin mengambil sebuah keputusan. Saya tanyakan Pak ya, ini selama ini bagaimana bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan atau pembangunan orang. Jadi biasanya kan kita kan anak-anak PAUD ya, jadi kami dari PAUD Jana, jadi ketika biasanya ketika itu anak-anak kan masa-masa bermain mereka. Jadi ketika mereka bermain, kemudian rata-rata mereka yang baru-baru itu orang tuanya itu pasti disuruh masuk. Nah, ini juga bedanya. Jadi untuk menjaga agar anak ini terdidik mentalnya, maka para guru bagaimana mereka ini mengajak anak-anak itu bermain sehingga mereka itu mengembangkan mental mereka sehingga menjadi berani, sehingga mereka tidak lagi merengek-rengek untuk mengajak orang tuanya masuk ke dalam kelas. Mereka ajak untuk bermain, kemudian mereka ajak mereka untuk mengajarkan mereka etika juga, untuk biar lebih sayang terhadap orang tua, untuk menghormati terhadap orang tua, sehingga anak ini mampu diajak komunikasi dengan para gurunya sambil bermain dari itu, sehingga orang tuanya tak lagi masuk ke dalam kelas dan anaknya itu tak lagi mereka minta orang tuanya masuk ke dalam kelas. Iya Pak ya. Iya. Ini Pak, kalau ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah Pak, terutama kasus di mana ada dua kepentingan Pak ya, yang sama-sama bilang atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya kami bermusyawarah dengan majelis guru, kemudian minta wali murid, jika ada sesuatu yang sama-sama penting dan bagus, maka kami musyawarah bersama sehingga kita ambil keputusan bersama-sama yang mana dari dua-dua yang sama-sama bagus. Jadi kita ambil yang lebih penting atau lebih diambil kebaikannya untuk semuanya. Itu yang penting. Ya, Pak. Ini langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak lakukan selama ini? Biasanya kami sebagai pengelola PAUD, jadi kami panggil para majelis guru, kami musyawarah dulu. Nah, setelah itu baru kami mengajak wali murid berdiskusi musyawarah bersama kami, sehingga kami putuskan sesuatu itu atas dasar musyawarah bersama. Sampai Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang biasanya kasus-kasus yang tidak efektif itu biasanya ketika anak-anak ini mereka masih belum mau didengarkan orang tua di kelas. Itu yang ada kadang-kadang sampai semester 2 pun ada beberapa, ya nggak banyak, paling 1-2 lah mereka yang masih mengajak orang tuanya masuk di dalam kelas itu tersebut. Sehingga ketika kami bikin kebijakan, kadang-kadang kami setelah orang tua itu datang, nanti tak suruh pulang, karena untuk mengajak pada anaknya itu mentalnya. Jadi kadang-kadang sampai anaknya nangis itu saya suruh biarkan dulu, biar biar anaknya terbiasa. Tapi ya seperti itu. ini kalau tantangannya itu bagaimana tantangan kasus ini? Tantangannya rata-rata ya anak-anak itu nangis lah, jadi nangis, teriak-teriak, kadang-kadang mereka mau balik pulang, itu biasanya tantangan yang terjadi. Tapi sebenarnya kalau anak itu ditinggal sama orang tuanya lama-lama lama-lama terbiasa itu. Ini Pak, pertanyaan lagi, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau jadwal tertentu saya tidak ada. Jadi ketika ada kasus, makanya kami segera untuk observasi, kemudian kami diskusi dengan majelis gurunya, kemudian baru saya ambil kebijakan. Nanti langsung diselesaikan langsung. itu juga Pak Iya, ya? betul. Tidak ada prosedur. Tidak ada prosedur khusus atau jadwalnya tidak ada, jadi kami langsung aja. Nih, ada Pak faktor apa yang selama ini yang
ini mempermudah atau membantu Bapak mengambil keputusan dalam kasus. Kami untuk mudah mengambil keputusan itu ya karena kami musyawarah bersama tadi itu, sehingga tidak ada pihak terkait yang merasa dirugikan, karena kami masih guru, kemudian kami langsung mengajak wali murid untuk interaksi bermusyawarah, sehingga keputusan kami laksanakan alhamdulillah bisa diterima oleh semuanya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil? Jadi yang dapat saya petik daripada apa yang saya lakukan itu alhamdulillah, karena dari musyawarah bersama itulah akhirnya apapun yang saya bisa yang saya lakukan itu bisa diterima oleh semuanya, itu yang paling penting, sehingga kami antara kami pengelola mahasiswa dengan wali murid ini bersinergi, sehingga tidak ada dari kami salah satu yang dikecewakan dan sebagainya. Itulah yang terjadi. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Ini Bu. pertanyaan wawancara ini sebenarnya ini adalah tugas dari calon guru Pak ya. Nah, terima kasih, mudah-mudahan Ibu sebagai guru penggerak lancar dan nanti bisa dikukuhkan sebagai guru penggerak. Terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama. Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pak ya, mengganggu waktunya. Ini saya tugas dari calon guru dan juga kami Pak untuk mewawancarai kepala sekolah mengenai kasus dilematika, apakah kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak, bagaimana Bapak nanti mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin. Yang pertama Pak ya, kalau saya tanyakan, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau pembangunan moral, atau Bapak ceritakan ada dulu kasus apa yang Bapak dialami di sekolah? Terima kasih Ibu yang telah datang berkunjung dan tanya jawab dengan kita langsung. Kami sebagai amanah di sekolah ini, bahwa peserta didik di mana-mana sekolah pada rata-ratanya pasti ada kasus dilema etika yang dialami oleh peserta didik. Namun sebelum saya jawab itu, selamat ya Bu Ibu sebagai CGP, nanti kedepannya semoga apa yang Ibu ikuti aturan-aturan bukan CGP, semoga berhasil Bu ya. Baik Bu, kami akan jawab pertanyaan yang sangat baik tadi, bahwa di setiap sekolah, khusus ya di setiap satu ya, itu dilema etika pasti ada. Dilema etika dalam artian bahwa karakter sifat yang kalau itu agak bertolak belakang dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah ataupun pemerintah. Namun untuk itu kita sebagai seorang pendidik dan tenaga pendidikan harus mewaspadai tindak lanjut ke depannya, di mana dilema etika ini jangan sempat menjurus ke terlalu dalam, artinya terlalu negatif. Salah satu contoh ya adalah ada anak yang memang katakanlah berbahasa itu kurang pas, cara dia berbahasa dengan guru ataupun dengan kawan-kawannya, itu kita benahi, kita apakan dengan sistem karena membangun moralnya ya, kita panggil jadi baik-baik. Itu salah satu contoh. Yang kedua, contoh lain mungkin juga ada anak yang memang membolos atau datang terlambat atau memang tidak mengikuti aturan, banyak Bu. Yang lainnya juga artinya kurang sadar diri dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah, contohnya sampah. Jadi itu yang paling urgen betul Bu, yang akan kami bahas di sini adalah dilema etika masalah bahasa. Bahasa yang digunakan oleh peserta didik, maklumlah di sini kan heterogen masyarakat. Jadi bahasa itu tidak semuanya diterima oleh kawan-kawannya, karena ada bahasa daerah tertentu yang kurang pas didengar, itu maka kita bina di sini. Terus anak-anak yang memang bolos, nah itu memang kita benahi juga. Salah satunya kita panggil, kita ada guru GP namanya ya di sini. Itu kita beri dulu masukan dan apa namanya yang positif pada peserta didik tersebut. Kalaulah terlalu jauh Bu, kita kerjasama dengan orang tua. Artinya kita beritahu dengan orang tua, artinya begini,
kita beritahu kepada wali murid, mohon peserta didik di rumah juga dibantu untuk mengatasi dilema etika yang dialami oleh anak yang mengalami dilema etika tersebut. Sebenarnya tidak banyak Bu, hanya beberapa orang saja. Mungkin ada pengaruh ekonomi di rumah atau pengaruh orang tuanya yang kurang melihat dan perkembangan anaknya di rumah seperti apa. Mungkin malam-malam dia bebas keluar, banyak macam banyak apa namanya kronologis kejadian ini akibat dilema etika ini sebenarnya bukan kemauan anak, tapi pengaruh lingkungan dan juga di dalam rumah tangganya seperti apa. Jadi kita tetap tangani Bu secara positif, dalam artian kita bina, kita beri masukan melalui Bu BP tadi, kemudian dipanggil orang tua, kerjasama yang baik. Ada lagi Bu? Jadi saya sudah jelas Bapak tadi ya, sama pengambilan keputusannya sudah Bapak bilang tadi bahwa nanti ada guru BK Pak ya, sama nanti kalau itu masih seperti itu ada namanya panggilan orang tua. Prosedur itu sudah Bapak buat juga ya, mengenai prosedurnya itu panggilan kepada dia. Jadi ini yang hal-hal apa saja yang selama ini Bapak menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya Bu. Kalau setelah itu Bu, kita beri anak tadi, peserta didik itu diberi masukan yang positif, dipanggil baik-baik. Ada jangan ini artinya mengganggu kawan-kawan yang lain. Pada contoh bolos tadi Bu, jadi kalau dia bolos nanti ikut yang lain. Artinya kalau ini hal terjadi lagi, itulah yang kami sampaikan tadi, bahwa harus orang tua harus tahu. Di samping itu masalah yang dilakukan atau memang tata tertib yang tidak diindahkan di sekolah itu memang ada bukti fisik bahwa peserta didik ini ada surat perjanjian untuk di sekolah dulu bahwa tidak akan mengulangi lagi sebelum orang tua diberitahu seperti itu kan. Kalau kasus seperti ini kan jelas ke nilai jatuhnya nanti Pak ya. Benar. Bisa aja nanti anak itu nanti kalau sudah banyak bolos-bolosnya apa pengaruhnya ke anak yang lain gitu Pak ya. Jadi tantangannya ini ada Pak untuk mengambil sebuah keputusan yang negatif. Ada kalau anak kita peserta didik sudah mempunyai katakanlah berarti dia karakternya sudah tidak sebagus kawan-kawan yang memang notabene yang ikut aturan. Walaupun dia pintar, walaupun cerdas, tapi kalau memang akhlak karakternya sudah kena, ya tetap itu akan ada perubahan dari kawan-kawan yang lain. Artinya nilainya yang kita berikan itu berbeda dengan kawan-kawan yang lain. Hanya dia punya kelemahan di sini yang memang berulang kali diberitahu, tidak juga diindahkan. Nah, tapi masalah nilai yang ibu berikan tadi itu tidak sama nilainya dengan rekan-rekannya atau kawan-kawannya yang tidak mempunyai minat perkawinan. Seperti itu. Iya Pak ya. Kalau kan ini Pak, kalau kasus ini kan ada sebenarnya kasus mana ada kepentingan yang sama Pak ya. Apa sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak ya di dalamnya ya. Ini yang saya tanya kembali Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Ada Bu, jadwal ini sebenarnya yang masalah etika ini itu kita membuat jadwal ini, kita berikan suatu masukan, ada mengundang narasumber dari luar Bu. Salah satunya kemarin kami mengundang dari Kapolsek untuk masalah etika juga, mengundang Helem dulu sebenarnya. Beliau menjadi pembina upacaranya. Kemudian masalah narkoba juga, jangan larut-larut. Jadi kita ada kerjasama dengan pihak kepolisian dengan ataupun kesehatan juga, ada kesehatan juga masuk. Kalau yang ini Pak, apakah ada waktu mengambil sebuah keputusan itu yang langsung Bapak selesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oh iya Bu, tengok kasusnya Bu. Kalau kasusnya ringan diselesaikan oleh katakanlah mungkin wali kelas Bu. Kalau kasusnya agak berat, itu memang melalui prosedur itu memang belum baik. Tapi kalau sudah berat, itu ya komponennya termasuk kita sebagai amanah atau kepala sekolah berembuk dengan guru-guru. Nah itu yang dinamakan bekerja sama dengan wali murid. Baru wali murid kita beritahu, kita undang ke sekolah. Seperti itu kalau memang kasusnya berat itu. Oh ini Pak, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada Bu,
kita dibantu oleh masyarakat juga Bu. Ada yang kerjasama kita dengan komite apalagi Bu. Nah, komite juga turun. Terus yang terus guru-guru yang memang di bidangnya yang khusus mengayomi anak itu memang guru BP alhamdulillah sampai sekarang memang bisa menghandle. Nah, Oh ya, satu lagi pertanyaan saya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan dilematika? Pelajaran yang diambil sebenarnya Bu tidaklah terlalu berat sebenarnya Bu ya. Cuman yang berat itu pengaruh lingkungan, terus yang pertama sekali ya, yang kedua memang itu kalau ekonomi tidaklah Bu ya. Jelas orang tua wali murid karena lingkungan tadi Bu, jadi anak yang memang mendapat dilema etika itu bagaimana Bu ya, orang tua wali murid yang berperan penting sebenarnya. Jadi itulah artinya kata kuncinya orang tua wali murid lebih penting daripada kami lagi untuk merubah karakter sikap moral anak di sekolah. Kita kan cuma kan meluruskan di samping kita kan tugas kita adalah dua, yang wajib itu adalah mengajar artinya memberi ilmu yang baru kepada kita sendiri. Itu dia. Kalau ilmu etika dan sebagainya macam itu kan dari rumah gitu. Ya, Pak, itu saja wawancara saya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak sudah membantu saya. Sama-sama Bu. Semoga Ibu berhasil sukses Bu ya. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.